Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya kajian khusus bakteriologi klinik. Uji SIM media atau medium untuk perbenihan bakteri. Nah, kita tahu ya identifikasi bakteri usus golongan Enterobacteriaceae dapat dilakukan dengan media khusus dan dilanjutkan untuk uji biokimiawi bakteri. Ya kan? Nah, biasanya ujinya itu tersebut adalah biasanya gula-gula panjang. Kemudian pepton, PV, MR, SIM, urea, sitrat, TSIA. Mungkin tambah TSA nanti sebagai pengawetnya ya. Untuk mengawetkan kultur digunakan untuk uji ini. Nah, kali ini yang kita bahas yaitu SIM medium di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Dimulai dengan pendahuluan terlebih dahulu ya teman-teman. Sulfida indol motility atau SIM adalah media agar semi-solid digunakan untuk menentukan produksi hidrogen sulfida H2S, pembentukan indol, dan motilitas. Jadi ada produksi sulfida, indol, dan gerak. SIM medium digunakan untuk membedakan anggota keluarga Enterobacteriaceae ya secara khusus. Nah, media SIM adalah media diferensial. Jadi digunakan untuk tes kemampuan organisme untuk melakukan beberapa hal. Mengurangi sulfur ya dari tiosulfat menjadi sulfida, menghasilkan indol dan gerak melalui agar-agar. Nah, di sini pastinya ya teman-teman, di sini bakteri yang sudah kita ambil, sudah kita biakan di SIM ini adalah bakteri yang sudah biakannya biakan murni. Sehingga sudah bisa diketahui jenis genusnya sebelum masuk ke spesies atau ke arah yang lainnya. Atau ke familinya ya. Nah, kemudian kita masih di pendahuluan bahwa sulfur itu dapat direduksi menjadi H2S, jadi tiosulfat menjadi sulfida, baik oleh katabolisme asam amino sistem oleh desulfurase sistem enzim atau dengan pengurangan tiosulfat S2O3 ya 2- dalam respirasi anaerobik. Jadi ada ngambil dari asam amino, ngambil mungkin dari tiosulfat. Nah, jika hidrogen sulfida ini diproduksi, maka terbentuk warna hitam di media. Ini reaksi antara Fe2 dengan sulfida, FeS. Nah, bagaimana dengan komposisi media SIM? Nah, ini adalah contoh media SIM dalam bentuk kemasan ya. Isinya tripton ya kan? 20 gram, pepton 6,1 gram, ferus amonium sulfat 0,2 gram, ya kan? Kemudian sodium tiosulfat 0,2 gram, agar 3,5 gram, dan pH dari medium ini kurang lebih 7,3 plus minus 0,2, naik turunnya ya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, lanjut kita ke sifat dan mekanisme media SIM. Pepton pada media SIM merupakan sumber energi atau nutrisi bagi mikroorganisme berupa protein ya dan karbohidrat. Ini sudah pasti ya. Nah, kemudian lagi sementara sodium tiosulfat Na2S2O3 sebagai sumber mineral dan energi bagi mikroorganisme juga untuk melihat produksi sulfida. Nah, kandungan agar sebagai bahan pemadat media dan tempat tumbuhnya mikroorganisme. Nah, ini satu persatu kita uraikan ya. Kemudian kasein pepton berfungsi untuk menghasilkan triptopan yang nantinya akan membentuk indol dan sebagai sumber karbon. Nah, lanjut kita ke penggunaan media SIM. Media SIM adalah media yang berbentuk semi solid. Nah, dengan semi solid ini maka lebih mudah melihat gerak bakteri. Oleh sebab itu dipilihlah semi solid.
Nah, media ini untuk uji biokimia yang merupakan fermentasi yang dilakukan oleh bakteri. Bakteri yang hidup pada media ini akan memfermentasi indol senyawa yang terdapat dalam media. Media SIM dapat melihat berapa panjang pergerakan bakteri dari atas sampai ke bawah. Nah, pergerakan bakteri ke bawah berbentuk seperti pohon cemara terbalik dan pergerakan ke bawah selalu meruncing. Jadi nanti pertumbuhannya kita bisa melihat dari kita tusuk SIM tadi sampai ke dasar, nanti akan terjadi pertumbuhan hingga di permukaan ya. Di permukaan dari SIM itu adalah tanda bakterinya bergerak. Nah, kaidah pemakaian media SIM. SIM merupakan media untuk membedakan 3 parameter. Pertama, reduksi sulfur untuk membedakan bakteri enterik. Uji indol bagian dari uji invik untuk membedakan famili Enterobacteriaceae. Sementara uji motilitas untuk membedakan jenis bakteri secara umum, apakah dia memiliki alat gerak, flagela atau tidak. Nah, tujuan utama pemakaiannya inilah untuk membedakan bakteri Salmonella dan Shigella, walaupun juga membedakan dari Enterobacter, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, dan mungkin juga Vibrio. Nah, kandungan media SIM ini nutrisi salah satunya pepton yang mengandung asam amino termasuk triptopan. Triptopan ini asam amino ya di dalam protein. Iron, besi, dan natrium tiosulfat ya teman-teman. Nah, bagaimana prinsip uji sulfur media SIM? Nah, bakteri dapat mereduksi sulfur menjadi hidrogen sulfid H2S. Maka hidrogen sulfid ini akan bereaksi dengan zat besi yaitu iron Fe ya, Fe2 sehingga membentuk FeS nanti ya. Nah, ini ferric sulfid ini padahal harusnya ferrosulfid yang membentuk warna berwarna hitam. Nah, uji reduksi sulfur positif itu warna hitam pada media. Jadi medianya akan terlihat hitam ya teman-teman di sini seperti pada gambar. Nah, gambar di sebelah ya agak warna hitam di tengah. Ini adalah positif produksi gas H2S. Nah, lanjut lagi ya teman-teman di sini. Prinsip uji indolnya sekarang pada media SIM. Beberapa bakteri menghasilkan enzim triptopanase ya yang dapat menghidrolisis triptopan. Nah, ini triptopanase ya. Hasilnya indol, asam piruvat dan amonia dengan cara deaminasi. Nah, lalu ya untuk menguji adanya triptopan ini ditambahkan reagen Kovac yang mengandung HCl, N-amil alkohol dan para dimetil amino benzaldehid ke dalam medium SIM. Sebagaimana kita menguji di AP ya, alkali pepton, maka akan bereaksi dengan indol menghasilkan senyawa ya kan quinodal yang berwarna merah. Nanti warnanya merah positif. Nah, indol ini positif berwarna merah ya. Oke, lanjut lagi ya masih teman-teman masih di channel Indonesia. Ini adalah reaksinya sebagai berikut. Triptopan ya, kemudian triptopanase ya kan merubah menjadi indol. Nah, senyawa indol ini bereaksi dengan para dimetil amino benzaldehid dengan pengaruh suasana asam dari HCl ditambah alkohol, dehydration reduction, maka terbentuk quinodal red violet compound. Nah, ya kan seperti panah biru dan panah merah. Nah, untuk reaksinya ya teman-teman bisa melihat sebagai berikut. Ya kan sama seperti yang digambar. Hasilnya berwarna merah yaitu rosindo, cincin merah. Oke, lanjut ya teman-teman, bagaimana cara pembuatannya? Nah, ini pembuatan media SIM. Pertama, siapkan alat dan bahan ya kan, disiapkan dulu. Lalu ambil media SIM agar folder ditimbang dengan neraca analitik. Alat yang digunakan dibilas dengan Aquades.
Kemudian tabung reaksi beri label, Aquades diukur dengan gelas ukur, ya kan, sesuai volume berat yang kita inginkan. Lalu SIM agar powder ini dilarutkan dengan Aquades sambil diaduk-aduk dalam Aquades. Dilarutkan, dipanaskan dengan kompor listrik sambil diaduk hingga merata. Nah, paling bagus lagi menggunakan hot plate magnetic stirrer. Nah, masih di pembuatan medium SIM. Selanjutnya pH dicek ya larutannya, pH 7,3 yang diinginkan. Lalu larutan dipipet ke dalam tabung reaksi dengan pipet ukur sebanyak 7 ml. Lalu tabung reaksi ditutup dengan kapas ya, berlemak sini. Jadi kapas saja, kemudian dibungkus dengan kertas buram dan diikat dengan benang pulung. Jadi di sini pastinya ya disumbat dengan mungkin sterilisasinya dulu disumbat dulu dengan aluminium foil, nanti dibagi-bagikan, bisa juga seperti itu ya. Atau langsung saja dimasukkan dalam tabung, disterilkan dengan autoclave ya. Setelah itu media didinginkan ya kan, dan siap digunakan. Di sini suhunya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi yang paling benar itu adalah dibagi-bagi dulu ya. Lalu disterilkan masing-masing dalam tabung yang kecil-kecil. Misalnya kita masukkannya 5 ml, 7 ml tergantung nanti masing-masing ya. Apabila menggunakan tabungnya kecil bisa menggunakan sekitar 3 ml atau 4 ml sudah cukup ya. Biasanya kalau menggunakan tabung SIM ini tabungnya panjang kurus ya, ketimbang dari gula-gula yang agak gemuk sedikit. Jadi AP, PP, kemudian MR ya kan, sitrat SIM ini biasanya panjang kurus ya. Nah, sementara yang agak panjang dan lebar besar itu biasanya tabungnya adalah untuk TSIA dengan tabung TSA ya. Jadi ada 3 jenis tabung yang digunakan nanti pada saat gula-gula panjang impik. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari setelah diinokulasi. Maka di sini ada teman-teman ya, yang pertama ada menghasilkan gas H2S, itu warnanya hitam. Motilitas itu bergerak ya dari bawah ke atas dan di permukaan itu banyak putih. Sementara indol itu nanti akan memberi warna merah pada permukaan setelah diteteskan regen Kovac. Oke ya teman-teman, jadi di sini jelas ini adalah hasil positifnya. Nah, ada beberapa pengujian yang pada gambar saya ambil dan saya pisahkan beberapa uji pada beberapa bakteri. Yang pertama yang tabung A. Itu tabung A itu bakterinya E. coli dengan sulfitnya itu negatif, geraknya positif, indolnya positif. Sementara tabung B ini menggunakan bakteri Staphylococcus aureus, negatif semua, sulfidanya, geraknya, indolnya negatif. Nah, lanjut ke tabung C ya. Nah, di sini tabung C, Salmonella arizonae dengan sulfidanya positif, geraknya positif, indolnya negatif. Sementara yang D, bakteri Enterobacter aerogens dengan sulfitnya negatif, geraknya positif, indolnya negatif. Nah, sementara yang terakhir itu adalah bakteri Proteus vulgaris. Jadi di sini positif ketiga-tiganya, sulfidanya, geraknya, indolnya. Jadi ini yang paling lengkap adalah tabung E. Semua ada dihasilkan positif. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, sini sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan kita tentang SIM medium, yaitu pertama kesimpulannya, SIM medium dipakai mengetahui kemampuan bakteri merubah tiosulfat atau asam amino yang mengandung sulfur menjadi sulfida. Ya kan, positif gerak bakteri bukti bahwa bakteri tersebut memiliki flagela dan mengubah triptopan menjadi indol, ya kan? Lalu hasil positif SIM yang pertama, sulfida akan terbentuk berwarna hitam karena reaksi Fe dengan sulfida, FeS. Yang kedua, gerak bakteri dibuktikan dengan tumbuh bakteri dari bawah ke atas permukaan media, ya kan?
Lalu yang ketiga, hasil positif indol dibuktikan dengan warna merah dengan reagen Kovac. Dan sebagai kesimpulan terakhir, ini sama saja bahwa seperti media lainnya, dia digunakan bersama media lainnya untuk uji biokimiawi bakteri seperti AP, PP, SIM, TSA, urea, dan gula-gula. Oke ya, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.